Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggitania, NIM 2010-2001, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3 reguler. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai atau mengeringkas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Yang pertama adalah sistem ekonomi Indonesia. Pengertian sistem ekonomi. Sistem menurut Chester A. Braden adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas terdiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjamin berbagai subjek atau objek secara perangkat kelembagaan dalam suatu tantangan tertentu. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan komunikasi barang dan jasa. Pengertian dari sistem ekonomi. Menurut Don Lee 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalani hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafat pandangan pada hidup masyarakat setempat yang berpijak. Manfaat dari sistem ekonomi bagi suatu negara. Fungsi sistem ekonomi memiliki banyak kegunaan yang fungsinya sangat vital bagi perekonomian suatu negara di seluruh dunia ini. Fungsi sistem ekonomi tersebut ialah sebagai penyediaan dorongan untuk berproduksi, terus berfungsi dalam mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, pengaturan dalam pembagian hasil produksi di anggota masyarakat agar dapat terlaksanaan seperti yang diharapkan, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi suatu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Jenis sistem ekonomi pada dasarnya. Sistem ekonomi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional. Sesuai namanya, terdapat di kehidupan masyarakat yang masih tradisional atau kuno. Yang kedua, sistem ekonomi pasar, liberal, kapitalisme. Sistem ekonomi pasar, pilihan jumlah permintaan dan penawaran dalam pasar. Sistem tersebut dikenal juga dengan sistem perekonomian liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tidak sekadar itu, dalam sistem ekonomi pasar, kepemilikan modal yang berperan paling besar dalam lingkungan kehidupan saling tersebut sering disebut dengan sistem perekonomian kapitalis. Ketiga, sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Sistem perekonomian dijadikan oleh pemerintahan sebagai pemegang kontrol dalam menentukan faktor produksi. Klasifikasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat dikelompokkan dalam kelompok berdasarkan mekanisme dan koordinasi serta berdasarkan
ideologi, yaitu berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. Sistem ekonomi tradisional, mekanisme tradisional, kegiatan ekonomi sangat terbatas, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan membahas tentang 4 pasal yang ada pada pertemuan keempat. Pasal 23A pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk peruang negara diatur dengan undang-undang. Contoh pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Pasal 23B macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Contoh, ketua dan wakil MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung yang tertuang dalam undang-undang. Selanjutnya, unsur-unsur kebijakan ekonomi. Unsur-unsur kebijakan ekonomi terdiri dari kebijakan harga upah, kebijakan produksi, kebijakan sosial, kebijakan kesempatan kerja, kebijakan keuangan negara dan fiskat, kebijakan industrialisasi. Lalu selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Dampak positif dan negatif di bidang ekonomi ialah sangat berpengaruh bagi kalangan masyarakat di era sekarang. Kemungkinan banyak di zaman sekarang dampak yang positif, misalnya kita menggunakan media sosial. Namun tidak dipungkiri juga dampak negatifnya juga ada. Jadi tergantung pada diri sendiri kita bagaimana menjalani atau mengguna alat komunikasi yang sedang ngetren pada saat ini. Ciri-ciri BUM. Penguasa badan usaha milik oleh pemerintah. Penguasa dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Agar penguasa swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, melayani kepentingan umum atau melayan kepada masyarakat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. SE Pancasila dalam implementasi. Banyak sistem ekonomi yang terbesar di seluruh negara di dunia maupun melahirkan adanya masalah ekonomi modern yang kerap dialami para pebisnis yang kerotan untuk menerapkan pada bisnis yang sedang dilakukan. Tapi di negara kita adalah berbagai sistem ekonomi yang diambil oleh peran bisnis.
Salah satunya adalah sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu, memahami pengertian sistem ekonomi Pancasila sangatlah penting bagi kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila diharapkan mampu menjadi suatu sistem bisnis yang baik untuk para penguasa di Indonesia. Hal ini terbukti dari lahirnya peran pendiri perusahaan serta yang saat ini muncul pasar konsumen Indonesia. Berikut ini penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Penerapan sila ke-1. Yang pertama, sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilai agama atau keuntungan semata dan ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila kedua memberikan upah dan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat forma tanggung jawab serta risiko yang diberikan kepada perusahaan pun merupakan bentuk yang sangat baik. Selanjutnya, globalisasi ekonomi di Indonesia. Pengertian dari globalisasi ialah suatu proses dengan kajian, kegiatan, dan keputusan di salah satu belahan dunia yang merubah menjadi suatu konsekuensi yang signifikan untuk seluruh masyarakat di daerah yang jauh sekalipun. Saat ini globalisasi sudah tak asing lagi di telinga kita. Kita menyebut globalisasi rasanya tidak lepas dari era modern dan dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakses secara cepat, ini membuktikan dari sekian dampak yang terjadi di globalisasi mencakup dari berbagai macam aspek kepentingan hidup. Proses globalisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial budaya, dan lingkungan alam. Tentunya, globalisasi menciptakan tantangan yang harus diciptakan dalam upaya memanfaatkan globalisasi dalam berbagai kepentingan hidup. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui pengaruh apa saja yang terjadi agar dapat mengantisipasi jika pengaturannya memberikan dampak negatif. Hal ini, jika itu berdampak positif, jauh akan lebih baik karena globalisasi banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai masyarakat Indonesia seharusnya dalam menghadapi permasalahan ini bisa mengambil sikap yang arif agar identitas bangsa tetap kokoh. Selanjutnya, bagaimana penyelesaian permasalahan PT Garuda dengan jalan yang terbaik? Seperti yang kita ketahui sekarang, Garuda Indonesia sekarang sedang dalam keadaan sulit, yang mana memiliki hutang sebesar 70 triliun. Dan sekarang pemerintah Indonesia sedang ingin memperjuangkan Garuda. Prioritas utama saat ini untuk menyelamatkan Garuda Indonesia melalui negosiasi dengan perusahaan penyewa pesawat. Dan sekarang yang bisa dilakukan hanya menegosiasi kepada pihak-pihak piutang. Menurut pendapat saya, kita harus mengurangi karyawan dan juga bernegosiasi dengan pihak piutang, meminta waktu atau melakukan kerjasama yang bisa membuat si piutang bisa memikirkan lagi. Karena pokok penting yang di sini kita sedang menyelamatkan Garuda Indonesia. Jadi kita di mana harus usaha apa saja mesti kita lakukan. Terlebih harus menjamin dana perusahaan. Kesimpulan dari bagaimana rahasia sukses buat koperasi. Menurut saya, kemajuan koperasi itu harus ada kemauan dan tanggung jawab dan pemikiran ke depan, dan juga tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelola. Untuk itu, koperasi subhaktik Ungasan terus berupaya meningkatkan pengetahuan pengurus dengan mengikuti berbagai diklat. Ketua Koperasi Subhaktik Ungasan 1 Made Suanda Wisyanasya SE mengatakan pihaknya sedang konsen dalam
meningkatkan kapasitas SDM. Karena itu menjadi kunci sukses dalam menjalankan koperasi. Jadi kita melihat ini adalah hal yang bagus untuk fondasi kita, terutama bagi karyawan yang baru mengenal koperasi. Kita melihat adanya kesempatan pengembangan kemampuan pengurus. Pasti kita akan bisa melebihi dari apa yang bisa kita inginkan, dan akan dengan mudah kita menjalani usaha yang kita jalani sekarang. Kemudian ekonomi kreatif beserta dengan contohnya. Baik, ekonomi kreatif adalah gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerak oleh para kreator dari inovator. Rahasia ekonomi kreatif terletak pada kearifan dan keinovasian. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengidentifikasikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai pokok produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberdayaan industri kreatif seperti periklanan, musik, film, arsitektur, desain, fashion, kerajinan, video, pasar barang seni, dan lain-lain. Seperti contoh subjek ekonomi kreatif 1, periklanan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penggunaan jasa periklanan, komunikasi suatu arah dengan media tertentu yang meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. Misalnya perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi materi iklan, promosi, dan lain-lain. Juga di sini akan membahas mengenai berbagai kesimpulan dari pertama dan akhir. Jadi dari pertemuan pertama dan akhir itu dikatakan adalah sistem ekonomi Indonesia, di mana mungkin dapat kita ketahui sistem ekonomi Indonesia itu sangat berpengaruh, sangat penting bagi kehidupan kita di Indonesia saat ini. Karena ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, penukaran, dan komunikasi barang dan jasa. Jadi ekonomi itu sendiri berasal dari kata Yunani akios yang berarti keluarga. Jadi berarti ekonomi itu adalah suatu kelompok yang sangat besar, yang terutamanya adalah keluarga, rumah tangga, dan fiosionomal. Peraturan-aturan hukum dan secara besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.